Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula yang saya hormati Bapak dosen pengampu ilmu mantik, Bapak Mutamam, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Halo, apa kabar semuanya? Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengertian, tentang penjelasan, tentang apa sih ilmu mantik itu sebenarnya. Terkadang kan kita bingung ya, apa sih itu ilmu mantik? Nah, di sini juga saya ikut bingung bagaimana apa sih itu ilmu mantik itu mempelajari tentang apa. Nah, kali ini saya diberi tugas oleh Pak Mutamam, dosen pengampu ilmu mantik. Nah, di sini ada beberapa bab-bab yang saya akan jelaskan kepada kalian semua. Semoga bisa mengerti dan bisa memahami ya. Baik, yang pertama itu ada pengertian dahulu ya teman-teman. Pengertian dari ilmu mantik. Nah, pengertian kita akan bahas satu persatu. Ada pengertian ilmu mantik, kemudian ada tujuan mempelajari ilmu mantik, terus ada faedah ilmu mantik, sejarah perkembangan ilmu mantik. Nah, sebenarnya itu saya di kampus ya, sudah dijelaskan oleh beliau bahwa ilmu mantik itu ilmu yang menjelaskan bagaimana cara kita berpikir atau logika sehingga bisa menemukan makna-makna yang terdapat dalam objek-objek tertentu. Nah, di sini saya baca dari sebuah artikel ya teman-teman, bahwa ilmu mantik itu adalah mantik tersendiri itu dari bahasa Arab teman-teman, yang berasal dari akar kata natako, yaitu berpikir, cara berpikir. Natikun, orang yang berpikir. Mantakun, yang dipikirkan. Kemudian mantikun, alat berpikir. Nah, dari tadi yang saya jelaskan, itu kan ada natokon, natikun, itu kan menyangkut tentang berpikir. Nah, mantik disebut pula dengan logika. Berarti logika sendiri adalah cara kita untuk berpikir. Nah, seperti itu. Berasal dari kata sifat logika itu teman-teman ya, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berhubungan dengan kata benda atau logos, yang artinya pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran itu. Berarti kita kan memikirkan itu harus ada objeknya ya. Nah, berarti logos itu kan berarti pikiran atau kata yang kita pikirkan itu apa. Kemudian hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pikiran, kemudian dan kata yang merupakan pernyataan dalam bahasa. Jadi, menurut etimologinya, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Dan berpikir itu sendiri adalah suatu kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Berarti ilmu mantik itu suatu ilmu untuk mempelajari tentang yang dinyatakan dalam bahasa. Berpikir itu sendiri apa? Dalam suatu mencapai pengetahuan. Nah, jadi adapun definisinya banyak macamnya, diantaranya adalah ada ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir valid. Jadi kita harus berpikir dengan valid, tidak asal mengasal ya teman-teman. Kemudian apalagi ya? Yang kedua adalah logika. Ialah suatu cabang filsafat yang mempelajari asas-asas dan aturan-aturan penalaran supaya orang dapat memperoleh kesimpulan yang benar.
Jelasnya, logika memuat asas-asas dan aturan-aturan yang membantu orang untuk berpikir benar. Jadi, logika ialah suatu cabang filsafat. Berarti ilmu mantik itu adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat. Nah, mari kita bahas apa sih ilmu filsafat nantinya. Nah, nanti ya sebelum kita bahas satu persatu, tadi sudah ada 2 definisi. Nah, sekarang ada yang ketiga, ilmu tentang undang-undang berpikir. Jadi, ilmu mantik itu juga bisa dikatakan dengan ilmu undang-undang berpikir. Apa sih ilmu undang-undang berpikir itu ya? Berarti bahwa kita berpikir itu ada undang-undangnya, tidak asal mengasal. Kemudian ilmu untuk mencari dalil. Yang kita tahu bahwa dalil itu kan ada dalil nakli, dalil terus ada macam-macam. Terus yang kelima itu ada ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh sesuatu kebenaran. Kita ada yang kelima itu ilmu untuk menggerakkan pikiran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan menciptakan kita dalam bumi ini untuk menjadi terus mencari ilmu yang bermanfaat, kemudian jalan yang lurus untuk bekal nantinya. Nah, ilmu mantik ini juga berperan untuk memperoleh suatu kebenaran. Terus yang keenam ada ilmu yang membahas tentang undang-undang yang umum untuk pikiran. Tadi sudah saya katakan bahwa ilmu itu juga untuk undang-undang berpikir, untuk dalil. Nah, yang keenam ini juga tentang membahas undang-undang yang umum untuk pikiran. Jadi kita itu berpikir tidak hanya asal-asalan, tetapi berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketujuh, alat yang merupakan undang-undang. Dan bila undang-undang ini dipelihara dan diperhatikannya, maka hati nurani manusia pasti dapat terhindar dari pikiran-pikiran yang kotor. Nah, dalam berpikir kan tadi saya sudah jelaskan ya, berdasarkan undang-undang. Jadi kita kalau tidak sesuai dengan undang-undang, terus tidak sesuai dengan kaidah, kita berpikir mengucapkan itu, kita akan terjerumus ke yang kotor. Nah, salah satu dari undang-undang ini manfaatnya adalah untuk terhindar dari pikiran kotor. Kemudian yang kedelapan, ada ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi atau rasio untuk membimbing menuju yang benar. Sudah saya katakan bahwa berpikir dengan undang-undang itu akan membawa kita ke jalan yang benar, tidak ke jalan yang kotor. Nah, dari kedelapan definisi tersebut, meskipun ada yang redaksinya berbeda, tetapi bisa dikatakan sama atau mirip, yang maknanya bahwa berkonotasi kepada undang-undang berpikir agar orang-orang terhindar dari kesalahan. Jadi undang-undang tersebut bukan hanya sekedar menuntun orang bagaimana untuk berpikir. Berarti undang-undang tersebut tidak hanya mengatakan bahwa orang itu berpikir, tetapi kita harus mengembangkan bagaimana itu kita melakukan berpikir dengan undang-undang tapi itu juga akan membawa kita ke jalan yang benar atau tidak terjerumus ke yang kotor. Terus sampai kepada jalan yang mendekati kesimpulan yang benar dan memandang bahwa kesalahan berpikir itu ialah karena menyimpang daripada undang-undang berpikir itu. Nah, bahwa sudah saya katakan ya, undang-undang berpikir itu bisa membuat kita untuk ke jalan yang benar. Terus yang kedua itu apabila menyimpang, nah itu akan menjadikan kita ke jalan yang buruk atau nantinya kita terjerumus ke hal yang buruk. Nah, itu merupakan beberapa definisi dari yang saya baca. Kemudian hal yang selanjutnya ada tujuan mempelajari ilmu mantik. Nah, dari definisi-definisi tadi sudah ada ya teman-teman untuk mendefinisikan apa sih tujuannya. Tadinya saya juga bingung. Kemudian saya baca, adapun tujuannya
yang tersirat dari definisi itu ya berarti kita nantinya belajar ilmu mantik agar tidak terjerumus ke hal-hal buruk. Nah, itu yang intinya. Kemudian ada yang dikembangkan bahwa keistimewaan manusia dengan segala binatang adalah karena akalnya. Betul, karena Allah kan menciptakan makhluk hidup di bumi ini tidak hanya manusia, tapi ada tumbuhan, hewan, tetapi yang paling sempurna dari ketiga hal itu adalah manusia. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ya manusia adalah eh, makhluk yang salah satu tersempurna, terus bisa berpikir dan akalnya juga baik. Nah, akal yang baik itu yang nantinya akan membawa kita nantinya ke jalan yang benar. Nah, itu sedikit tentang akal manusia. Dengan akal ia berpikir untuk sampai kepada sesuatu yang belum ia ketahui, dan dengan akalnya itu pula mengetahui kebenaran dan rahasia-rahasia alam. Nah, manusia kan sebelum lahir mestinya kan belum bisa berpikir secara kritis atau secara mendalami. Nah, di dunia ini manusia diciptakan oleh Allah untuk mencari bekal, untuk mencari apa sih rahasia-rahasia alam, untuk mencari ilmu, untuk mencari nantinya amalan yang kita bawa nantinya ke akhirat nanti. Nah, itu ilmu mantik termasuk juga tujuannya untuk manusia itu bagaimana caranya kita mencari ilmu pahala itu dengan ilmu mantik. Dengan caranya seperti tadi, bagaimana mendapatkan rahasia-rahasia alam seperti itu. Terus rahasia-rahasia alam misalnya kayak bencana alam, terusan apalagi ya, kenampakan alam. Misalnya kan itu kita yang belum tahu tentang hal-hal itu sebelum adanya para ahli itu kan bingung bagaimana cara mengetahui bahwa adanya misalnya gempa bumi. Gempa bumi itu berapa tekanannya. Itu kan kita tidak tahu ya. Nah, adanya alat untuk mengukur itu kan karena ada orang yang menemukan atau menciptakan. Nah, itu rahasia-rahasia bumi, rahasia-rahasia di alam atau di bumi. Kemudian, manusia menurut tabiatnya didorong untuk berpikir dan menggunakan pikirannya itu selama hidupnya, baik anak kecil maupun orang dewasa, sesuai dengan kemampuan akalnya. Nah, manusia itu berpikir itu tidak dipaksakan ya teman-teman, tetapi sesuai kemampuannya. Manusia kan diciptakan banyak sudah membawa potensi baik dan buruk sendiri-sendiri. Cuman apabila tidak dikembangkan terus diperhatikan nantinya akan sia-sia. Makanya kita harus berpikir tentang akal pikir yang baik dan sesuai dengan kemampuannya. Oke, selanjutnya, hanya saja pemikirannya itu tidak selamanya membawa kepada kesimpulan-kesimpulan yang benar. Ya, memang ya di dunia ini itu manusia itu tidak luput dari kesalahan. Terus manusia itu kan kadang berpikirnya tidak seterusnya itu hal-hal yang baik. Misalnya ada hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, itu mesti ada pikiran-pikiran kotor. Jadi kita harus menghilangkan pikiran-pikiran kotor itu dengan cara apa tadi? Berpikir dengan ilmu mantik dengan yang berdasarkan undang-undang, dengan berdasarkan apa yang kita pegang pada di hidup ini. Terus ada sehingga akibatnya apa? Akibatnya membawa kepada pengetahuan yang tidak benar. Betul sekali, seperti apa? Nah, seperti
hal-hal yang tidak benar pada saat yang viral saat ini. Misalnya ada pesulap merah, terus ada yang viral-viral seperti itu. Terus maka agar manusia aman dari kekeliruan dan pengetahuan selamat dari kesalahan, diperlukan adanya peraturan yang memberikan pedoman di dalam berpikirnya. Nah, pedoman itu adalah ilmu mantik. Nah, sudah saya jelaskan tadi, ilmu mantik yaitu ilmu yang bertujuan, yang berdasarkan dari undang-undang, sehingga kita berperilaku, berkata tidak hanya mengandalkan apa yang kita ucapkan, tetapi dengan berdasarkan undang-undang, sehingga nantinya akan berjalan dengan lurus, terus tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk. Kemudian itu ya tujuannya teman-teman. Dengan demikian, maka tujuan mempelajari ilmu mantik apa? Agar manusia terhindar dari kekeliruan berpikir dan pengetahuannya selamat dari kesalahan. Nah, itu tujuannya teman-teman. Jadi tidak hanya belajar ilmu mantik saja, tetapi ilmu mantik juga mempunyai tujuan, yang tujuannya sangat besar ya. Ada menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Oke, selanjutnya ada faedah ilmu mantik. Nah, faedah ini mirip dengan tujuan ya, teman-teman. Faedah ini di kalangan orang yang belum mempelajari ilmu mantik, mungkin ada yang beranggapan bahwa orang akan bisa dan mampu berbicara dan berdebat dengan benar tanpa mempelajari ilmu mantik. Betul sekali, bahwa ada yang anggapan-anggapan atau asumsi dari orang bahwa ya sudah, saya tidak akan belajar ilmu mantik, saya juga tidak minat dengan ilmu mantik ini, tetapi saya bisa berbicara dengan baik. Nah, itu ada anggapan dan asumsi seperti itu. Kenapa ya? Mari kita bahas bahwa sebaliknya, orang yang dapat berbuat kesalahan walaupun ia telah mempelajari ilmu mantik. Jadi, apa gunanya membuang-buang waktu mempelajari ilmu mantik? Padahal kenyataannya sama. Oh, maksud dari ini berarti orang yang dapat berbicara itu tidak mempelajari dengan ilmu mantik. Terus, apabila orang itu juga mempelajari, akan kemungkinan 50%-nya juga akan terjerumus dari ilmu mantik. Nah, itu bagaimana? Yang dijelaskan dari sini bahwa terhadap anggapan ini perlu dijelaskan bahwa tujuan ilmu mantik sendiri itu sebagai studi ilmiah hanyalah untuk memberikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum berpikir yang benar. Sudah dijelaskan tadi bahwa ilmu mantik sendiri itu berpegang teguh pada undang-undang. Nah, ini dalam ilmu mantik juga ada yang namanya hukum-hukum berpikir. Terus yang menjelaskan apakah orang akan menggunakan atau tidak tergantung pada pribadi orang itu. Jadi mempelajari ilmu mantik tidak selamanya harus taat kepada undang-undang. Itu terserah kepada pribadinya sendiri. Misal mau dipakai atau tidak boleh, cuman lebih baiknya kan dipakai ya. Apabila ilmu mantik itu menjelaskan undang-undangnya itu kan banyak cara kita untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk, terus kita bagaimana cara mendapatkan amalan untuk bekal nantinya. Nah, itu bebas, tidak melarang siapapun untuk mengikuti hukum-hukum dan undang-undang tersebut. Jadi berpikir apakah orang tergantung kepada pribadi orang tersebut. Pelajaran ilmu mantik menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip berpikir yang sistematis. Walaupun bagaimana juga hal-hal yang dikemukakan itu bahwa didapat dipandang sebagai faedah
mempelajari ilmu mantik. Nah, di sini ada banyak faedah yang saya bahas, ada 4 ya teman-teman. Tadi itu definisinya ada 8, kemudian tujuannya itu keseluruhannya hanya yang saya bahas itu hanya 1. Kemudian ini faedahnya ada 4. Yang pertama, menjelaskan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu mantik itu ada menjelaskan, itu faedahnya. Faedahnya itu ada 4 ya. Yang pertama ada mempergunakan prinsip-prinsip abstrak. Terus menambah daya berpikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Nah, dalam ada prinsip-prinsip itu di ilmu mantik nantinya akan menimbulkan rasa disiplin intelektual ya. Kemudian yang ketiga, mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang diperoleh berdasarkan otoritas. Jadi mencegah agar kita terhindar atau tersesat ya oleh sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas. Yang terakhir, atau keempat, mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkan sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan mengadakan penyelidikan tentang cara apa itu berpikir. Nah, apa itu cara berpikir itu mendidik kita untuk selalu berpikir dengan baik. Nah, itu termasuk dari faedah dari ilmu mantik. Itu 3 tadi bahasan yang sudah dibahas. Kemudian ada masih banyak selanjutnya. Sebelumnya saya selingi dengan minum ya teman-teman. Jadi tadi ada 4 faedah yang akan bisa dirangkum, bahwa mempelajari ilmu mantik itu sama dengan mempelajari ilmu pasti, dalam arti sama-sama tidak langsung memperoleh faedah dengan ilmu sendiri, tetapi ilmu-ilmu ini juga memberikan faedah apabila kita mempelajari ilmu itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan akal pikir yang sesuai undang-undang. Kemudian hal yang keempat ada bagaimana sejarah perkembangan ilmu mantik. Nah, ini sudah memasuki sejarah bagaimana ilmu mantik itu berkembang dari zaman dahulu hingga sekarang. Ya, apabila orang yang mau meneliti perkataan orang-orang dahulu, maka akan tampak kepada kita bahwa perkataannya penuh dengan mantik. Hanya saja belum terhimpun seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Perkataan mereka dalam jumlah besar masih berserak-serak. Jadi zaman dahulu itu apabila orang meneliti perkataannya itu maka tampak kita menggunakan ilmu mantik ya, ilmu berpikir. Zaman dahulu itu memang ilmu mantik sudah diperkenalkan, cuman kembali lagi pada zaman sekarang. Kemudian permasalahannya belum tersusun bab per bab dan metodenya belum sistematif, sehingga lahirlah di Yunani suatu aliran yang disebut sofisma pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi yang berusaha meruntuhkan tata kehidupan masyarakat. Jadi zaman dahulu itu ada, sebelum ilmu mantik itu muncul, itu ada yang berusaha untuk meruntuhkan tata kehidupan masyarakat, agama dan akhlak dengan cara menyesatkan akal pikiran. Nah, akal pikiran itu disesatkan oleh orang-orang yang membenci. Kemudian dengan menggunakan qaudiyah yang menipu, seperti dikatakan, yang indah ialah apa yang kelihatannya,
indah yang jelek ialah apa kelihatannya jelek, apa yang dianggap seseorang benar itu benar, dan apa yang dianggap bohong itu bohong. Mereka tidak mempunyai ukuran, mana yang baik, mana yang buruk. Demikian pula mana yang benar dan mana yang bohong. Setiap orang mengukur kebenarannya itu menurut dirinya masing-masing, dan setiap orang menempatkan dirinya untuk memilih apa yang ia anggap lebih banyak gunanya bagi dirinya. Nah, terhadap pendapat tersebut, maka Aristoteles dan Socrates dalam membimbing akal dan menampakkan kebenaran-kebenaran yang hakiki, menempuh metode soal jawab dan diskusi dengan murid-muridnya, sehingga sampailah seseorang di antara mereka dengan usaha dirinya. Nah, jadi bahwa ada tanggapan tersebut yang saya tadi bacakan, bahwa orang menganggap benar itu benar, jelek ya jelek, bohong ya bohong, itu ditingkatkan pikirannya kepada Aristoteles, bahwa seseorang di antara mereka dengan usaha dirinya sendiri dapat menyingkap hakikat kebaikan-kebaikan yang sebenarnya dan berhenti pada hakikat keutamaan itu. Oleh karena itu, ia atau Aristoteles atau Socrates itu ya dipandang sebagai perintis jalan ke arah penyusunan ilmu mantik. Nah, jadi yang mengembangkan ada pandangan bahwa Aristoteles sama Socrates itu memberi jalan ke arah penyusunan ilmu mantik. Ilmu mantik sendiri adalah ilmu yang itu ya membawa kita menuju ke akal pikiran yang baik. Nah, sebagai contoh yang dikemukakan di bawah ini sistem Socrates tersebut apa? Yang pertama, Socrates mengatakan, apakah yang dimaksud dengan serangga? Banyak sekali yang memperkatakan sehingga ingin pula saya hendak mengetahuinya. Kemudian muridnya menjawab, serangga ialah binatang kecil bersayap. Si murid itu yakin bahwa jawabannya itu benar. Tadi apa? Socrates kan menjelaskan apa itu serangga. Nah, kalau muridnya itu menjawab bahwa serangga ialah binatang kecil yang bersayap. Berarti si Socrates itu menjawab lagi, kalau begitu tentu ayam pun boleh kita namai serangga. Sampai sekarang saya yakin bahwa ayam itu bukanlah serangga. Nah, yang sudah kita ketahui kan bahwa ayam itu bukan serangga ya. Tetapi di sini yang dibahas itu, si murid Socrates itu menjelaskan bahwa serangga itu adalah hewan yang bersayap. Nah, si Socrates menjelaskan, berarti ayam juga itu serangga. Tetapi Socrates berpikir bahwa ayam itu bukan serangga. Nah, si muridnya berkata, ayam bukan. Demikian kecilnya hingga dapat dinamai serangga. Ayam itu amat besar kalau dibandingkan dengan serangga. Jadi, terus kemudian bagaimana si Socrates itu beranggapan bahwa itu bukan serangga? Nah, jadinya serangga ialah binatang yang amat kecil mempunyai sayap. Nah, begitu menurut si Socrates. Kemudian muridnya menjawab, ya, betul. Kemudian Socrates menjawab lagi, kalau demikian berarti burung pipit dapat dinamai serangga sebab dia demikian kecilnya. Nah, dari anggapan-anggapan yang tadi keluar ada lagi muncul bahwa burung pipit kan kecil, terus mempunyai sayap. Nah, itu bisa dikatakan dengan serangga. Terus muridnya menjawab, tidak, burung sesekali tidak dapat dinamai serangga. Terus Socrates bingung dong. Terus gimana? Kalau demikian, jadi serangga ialah binatang yang amat kecil, dia bersayap, tetapi bukan jenis burung. Terus, ya benar, itu muridnya. Terus, bahwa Socrates menjawab lagi, kemarin saya memasuki salah satu toko.
Di dalamnya saya melihat kaleng-kaleng kecil. Pada masing-masing kaleng, ia tertulis tepung cutting yang paling manjur untuk memberantas serangga. Pada masing-masing kaleng itu juga tergambar beberapa macam binatang kecil. Bukan jenis burung saja, tetapi ada mempunyai sayap, umpama pijat-pijat, terus kutu kucing, dan lain-lainnya. Rupa-rupanya mereka salah menamakan binatang-binatang tersebut serangga. Sebab apa? Masing-masingnya tidak bersayap menurut yang telah ditetapkan itu. Kemudian muridnya menjawab bahwa binatang-binatang tersebut memang serangga. Semua orang tahu itu. Nah, Socrates menjawab lagi, aneh. Apa pulakah arti serangga sekarang menurut pikiranmu? Apakah sekarang kau berpendapat bahwa serangga ialah binatang yang amat kecil, mempunyai sayap, bukan dari jenis burung, dan kadang-kadang tiada bersayap? Sesungguhnya perkataan ini amat berlawanan. Nah, tadi kan yang dikatakan muridnya bahwa serangga itu hewan yang kecil mempunyai sayap. Benar dong, saat kata Socrates itu bisa dikatakan ayam. Ayam kan mempunyai sayap ya. Terus burung pipit juga mempunyai sayap ya, berbulu juga. Tetapi masih asumsi itu masih bukan. Serangga itu bukan seperti itu. Mari kita. Terus muridnya itu mengatakan, celaka, pertanyaan-pertanyaan orang ini membosankan. Cobalah Tuhan sendiri menerangkan kepada saya apa arti serangga itu supaya saya puas dan Tuhan pun puas. Nah, akhirnya murid ini merasa bosan dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya teman-teman. Nah, ini Socrates menjawab, bukankah dari tadi saya bilang padamu bahwa saya sendiri pun tidak mengetahui, tetapi kendati pun demikian, marilah kita periksa bersama-sama, moga-moga kita sampai juga kepada hakikat yang sebenarnya. Jalan yang paling baik ialah kita ambil 3 atau 4 ekor serangga dari jenis yang bermacam-macam itu, kemudian kita perbandingkan yang satu dengan yang lain untuk mengetahui sifat-sifatnya yang sama, apakah serangga yang akan kita ambil. Muridnya itu langsung, mari kita ambil kupu-kupu, semut, serangga, dan kumbang. Terus si Socrates, bagus. Maka dari itu diselidiki dan diperhatikan bagaimana bersama-sama binatang-binatang tersebut. Sementara itu Socrates pun banyak mendatangkan pertanyaan-pertanyaan untuk pembukaan pikiran murid itu. Nah, apa saja? Kemudian sampailah mereka kepada pengertian yang sebenarnya, yaitu serangga ialah binatang beruas, kemudian kulitnya kesat lagi keras, kakinya 6, mempunyai sayap atau bekas sayap. Jadi itu pengertian dari serangga. Dengan demikian, dengan memperhatikan contoh yang tadi saya jelaskan, ada percakapan dari Socrates dan murid tentang serangga, mendefinisikan serangga itu bagaimana, disebutkan itu kelihatan bahwa dengan memakai sistem Socrates itu, murid dibawa melalui 3 tingkat pikiran, yaitu yang pertama, yakin yang tiada berdasar. Berarti yang kedua, bimbang dan ragu-ragu tentang pendapat semula dan ingin hendak mengetahui yang sebenarnya. Tadi kan yang pertama si muridnya bahwa yakin serangga itu hewan yang bersayap, yakin. Yang kedua, terus kemudian dia ragu akan perkataannya. Terus muncul dari asumsi-asumsi si Socrates tersebut. Yang ketiga, yakin yang berdasarkan kepada penyelidikan dan cara berpikir yang betul. Nah, yang pertama tadi yakin banget akan perkataannya sendiri. Yang kedua ragu itu kenapa?
karena mendapatkan asumsi dan pikiran-pikiran dari gurunya, tapi berbeda, jadinya ragu. Kemudian yang ketiga, yakin akan dari penjelasannya. Yang pertama yakin, terus ragu, tapi dibuat yakin lagi dengan percobaan atau pengamatan dari objek yang diamati. Jadi itu 3 tingkat pikiran yang dijelaskan oleh Socrates. Kemudian ajarannya itu diikuti oleh muridnya. Muridnya sudah mengikuti, yaitu Plato, tetapi ia tidak banyak memberikan tambahan pada pembahasan gurunya itu. Baru kemudian habis Socrates, Aristoteles muncul. Lalu ia mengumpulkan berbagai macam mantik, menghimpunnya yang berserak-serak, menyusun metodenya serta menstematisasi masalah-masalah dan pasal-pasalnya. Kemudian menjadikan ilmu ini sebagai dasar akal ilmu falsafah. Sehingga Aristoteles dipandang sebagai peletak dasar ilmu mantik, seperti itu. Sampai di sini paham ya teman-teman bahwa menurut Socrates itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ada keraguan, yakin. Yang kedua ragu. Yang ketiga dibuat yakin lagi, tetapi berdasarkan dengan pengamatan, penelitian, penglihatan dari objek yang kita akan teliti. Terus pada masa permulaan Daulah Abbasiyah, yaitu masa penerjemahan dan pengodifikasian. Bangsa Arab mengetuk perpustakaan Yunani dan menerjemahkan banyak sekali ilmu-ilmu mereka ke dalam bahasa Arab. Termasuk di dalamnya ada ilmu mantik yang telah mereka peroleh, yang kemudian setelah itu mereka beri komentar dan tafsirkan. Nah, itu setelah banyak pendapat-pendapat disimpulkan ada banyak-banyak ilmu, kemudian ditafsirkan. Di antaranya ada sarjana-sarjana Islam, teman-teman, yang tekun mempelajari ilmu mantik. Jadi zaman dahulu itu sudah banyak sarjana-sarjana yang mempelajari ilmu mantik, yang ada sebagai pengarang dan penerjemah pada itu, yaitu Abdullah ibnu al-Mukafa, terus sekretaris Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, terus filsuf Yakub Ibnu Ishaq al-Kindi, Abu Nashar al-Farabi, Ibnu Zina, Abu Hamid al-Ghazali, dan Ibnu Rusyad al-Qurtubi. Nah, itu ada banyak sarjana-sarjana yang sudah mempelajari ilmu mantik. Di antara sarjana-sarjana Islam yang tampak memiliki ilmu ini pada masa kebangkitan Islam dewasa ini adalah 2 reformer besar, yaitu Yazid Jamaluddin al-Afghani dan Syaikh Muhammad Abduh rahimahullah. Nah, itu ada dari sarjana-sarjana yang tadi saya sebutkan, itu ada 2 yang reformer yang besar, yaitu Syahid Jamaluddin al-Afghani dan Syaikh Muhammad Abduh rahimahullah. Kemudian daripada itu orang-orang barat menjadikan ilmu mantik sebagai luas dan cakupannya, jelas sistematikanya dan objeknya, terutama mengenai bab-bab tentang istinbat, yaitu keputusan. Istinbat itu keputusan di mana orang berpegangan kepadanya dalam meletakkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan dalam usaha penelitian ilmiah. Sesuai dengan kepayahannya, mereka mendapat kemajuan sampai di puncak di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi dari berdasarkan sejarahnya, Aristoteles, kemudian Socrates, muncul adanya kemajuan dan puncak dari berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian
Mereka mempunyai kelebihan dalam mempergunakan ilmu mantik pada ilmu-ilmu modern, dan hasilnya ditinjau dari segi ilmiah telah banyak membuahkan hasil-hasil yang bermanfaat. Jadi ilmu mantik itu berfungsi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk ilmu-ilmu yang lain bisa mengembangkan bagaimana hasil-hasil itu dapat bermanfaat. Lanjut. Kemudian ada, sebentar teman-teman, ada tentang ilmu pembagian. Ada tasawur, ada ilmu pengetahuan. Definisi ilmu atau ilmu pengetahuan menurut pakar ilmu mantik itu berdasarkan definisi yang di atas, bahwa ada contoh untuk sebagai penjelas. Ada 4 teman-teman. Ini ada 4. Yang pertama, apabila seseorang melihat sesuatu dari jauh dan dia tahu serta yakin bahwa sesuatu itu manusia dan ternyata memang manusia, maka pengetahuan itu disebut pengetahuan yang yakin sesuai dengan bukti. Berarti apabila seseorang melihat sesuatu dari jauh bahwa itu sesuatu manusia, benar dikatakan manusia, yakin, itu bisa dikatakan benar karena ada bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apabila seseorang itu hanya menyangka atau memperkirakan saja bahwa sesuatu itu manusia dan kenyataannya memang manusia, maka pengetahuan itu disebut pengetahuan zani yang sesuai dengan bukti. Nah, tadi adalah pengetahuan yang yakin. Yakin karena ada bukti. Yang kedua ada yakin karena pengetahuan zani dengan bukti, tapi berbeda. Tadi namanya pengetahuan yakin, kalau ini pengetahuan zani. Yang ketiga ada apabila seseorang melihat sesuatu dari jauh dan yakin bahwa ia adalah manusia, tetapi ternyata bukan manusia, misal tetapi seperti kambing, maka pengetahuan itu disebut pengetahuan yang yakin yang tidak sesuai dengan bukti. Awalnya kan yakin, tetapi pas kita dekati bukan manusia, misalnya kambing. Nah, itu namanya pengetahuan yang yakin yang tidak sesuai dengan bukti. Berbeda ya dengan buktinya. Jadi itu yang ketiga maksudnya. Dari 3 lanjut yang keempat, bahwa apabila seseorang itu hanya menyangka saja bahwa sesuatu itu adalah manusia dan ternyata memang bukan manusia, maka pengetahuan itu disebut pengetahuan zani yang tidak sesuai dengan bukti. Yakin itu manusia, yakin itu tidak manusia, terus didekati emang bukan manusia, berarti itu namanya pengetahuan zani tetapi tidak sesuai dengan bukti. Nah, sesuai dengan penjelasan takrif atau definisi tersebut di atas, maka keyakinan orang dahulu bahwa bumi itu datar, bukan bulat adalah termasuk ilmu yakin yang tidak sesuai dengan bukti. Jadi, meskipun ilmu tidak sesuai dengan bukti, menurut definisi tersebut bisa dikatakan ilmu. Kenapa bisa dikatakan ilmu? Karena ilmu itu tadi, ilmu pengetahuan ada 4 cabang atau ilmu yang saya sebutkan. Ada ilmu yakin terhadap bukti, ilmu zani tidak sesuai dengan bukti, itu sudah ada 4 pembagiannya. Kemudian yang bagian pembagian ilmu. Ilmu dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada tasawur dan tasdik. Ada apa teman-teman? Tasawur dan tasdik. Bisa diingat-ingat ya. Yang satu tasawur ialah hasil yang diusahakan oleh akal pikiran, yang dengan akal pikiran itu dapat diperoleh
atau diketahui hakikat-hakikat yang tunggal. Tunggal itu bersifat mufrad, atau dengan kata lain pengetahuan hakikat-hakikat yang mufrad seperti Ahmad, perasaan, rumah, kuda, pohon, kambing, dan sebagainya. Jadi tasawur itu akal pikiran yang diperoleh dari hakikat-hakikat tunggal atau mufrad ya teman-teman, itu tasawur. Kemudian yang kedua ada tasdik. Tasdik itu mengetahui hubungan yang sempurna antara kedua mufrad. Tadi kalau tasawur hanya satu mufrad kan tunggal. Jadi kalau tasdik kebalikan atau melebihi dari tasawur, berarti mengetahui hubungan yang sempurna antara kedua mufrad, baik hubungan itu menetapkan atau meniadakan. Seperti Muhammad Abduh pembangkit gerakan Islam modern, Indonesia negara kaya, Mesir tidak terletak di benua Asia, langit tidak berada di bawah kita. Nah, itu menggabungkan atau menghubungkan bahwa ada dua mufrad atau dikatakan berarti tadi hakikat-hakikat dari akal pikiran. Terus hal yang selanjutnya ada pembagian. Tadi betul, ada berapa kita bagi ilmu? Yang pertama tadi dulu ada 4 yang ilmu yakin, terus kepada zani ada buktinya, itu ada 4. Terus dibagi lagi ada 2, tasawur dan tasdik. Terus kita bagi lagi tasawur dan tasdik itu masing-masing ada 2. Yang pertama badihi, yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pemikiran atau dengan kata lain mudah dimengerti, seperti lapar, haus, dingin, panas, dan sebagainya. Itu sudah tidak usah kita kembangkan bagaimana pikiran itu. Haus, lapar artinya apa? Karena sudah bisa diketahui bahwa haus dan lapar itu sudah kita rasakan, jadi kita sudah paham apa itu makna haus, apa itu makna lapar, apa itu makna dari dingin, sudah diketahui. Itu namanya badihi, sesuatu yang tidak membutuhkan pemikiran karena kita sudah merasakan. Selanjutnya ada nazari. Nazari itu yaitu sesuatu yang membutuhkan kepada pemikiran, seperti hakikat listrik, roh radio, dan sebagainya. Tadi kan kebalikannya, kalau contoh badi itu yang sudah tidak membutuhkan pemikiran. Kalau ini nazari membutuhkan pikiran, bahwa contohnya misalnya tadi contoh tasdik, alam adalah baru, orang mati akan dibangkitkan nanti dari kubur. Hakikat-hakikat ini semuanya tidak mungkin orang mengetahuinya kecuali setelah lama berpikir dan memperdalamnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ada skema ya. Ilmu tadi sudah ada 2, tasawur dan tasdik. Kemudian tasawur itu dibagi menjadi badihi dan nazari. Terus tasdik juga dibagi dengan badihi dan nazari. Jadi 2 ilmu itu bersangkutan, tetapi memiliki ada berbeda dengan maknanya. Ada makna yang berbeda maksudnya. Kemudian lanjut bahwa ada tentang al-dilalah. Saya itu ada sedikit kemarin mendengarkan bahwa Pak Mutamam itu ilmu mantik itu bersangkutan dengan ilmu al-dilalah. Dilalah itu yaitu bahwa ada definisi dilalah, yaitu
Dolalatu hiya fahmu amrin min amrin, yang artinya dilalah ialah memahami sesuatu dari sesuatu lain. Ya, betul. Memahami sesuatu dari sesuatu lain. Bagaimana ya? Nah, ini saya akan bahas sesuatu yang pertama itu disebut madul, yaitu yang ditunjuk. Yang pertama itu madul. Yang kedua yaitu, sedangkan sesuatu yang kedua disebut da'al. Da'al yaitu yang menunjuki. Jadi sesuatu itu dapat dimengerti dan dipahami karena ada sesuatu yang lain yang menunjukkan. Berarti definisi al-dilalah itu berarti sesuatu yang bisa kita pahami karena ada sesuatu lain yang ditunjukkan. Nah, itu. Terus apa sih pembagian ilmu al-dilalah dan macam-macamnya? Dilalah dapat dibagi menjadi dua. Ada dilalah laziyah, kemudian ada dilalah goir laziyah. Kemudian yang pertama kita bahas dilalah laziyah, yaitu apabila yang menunjuki itu merupakan lafaz atau suara. Ada 3 macam dilalah laziyah. Berarti apabila yang menunjuki itu merupakan lafaz atau suara, itu kita bagi 3 macam. Mohon maaf teman-teman, saya selingi dengan minum ya. Nah, lanjut. Ada 3. Yang pertama, tabiah, yaitu apabila si penunjuk merupakan gejala alam, seperti orang-orang yang merintih-rintih, menunjukkan kesakitan, dan orang yang berteriak-teriak minta tolong dalam menunjukkan bahaya. Tolong. Nah, itu dikatakan dalam takbiyah. Apabila si penunjuk merupakan gejala alam. Nah, orang itu menunjukkan bahwa ada gejala alam dengan ucapan minta tolong. Terus kita kesakitan. Itu ada kejadian-kejadian alam. Yang kedua, itu akliyah. Apabila si penunjuk merupakan pikiran, seperti adanya suara di balik suara kamar, menunjukkan adanya orang yang menyuarakan suara tersebut, itu namanya akliyah. Terus yang ketiga, C, wadiyah. Apabila si penunjuk itu merupakan bikinan atau istilah seperti kupu-kupu malam, artinya WTS. Emas hitam artinya minyak. Emas putih artinya kapas, dan sebagainya. Itu ada 3. Dari yang pertama, dilalah laziyah. Itu ada 3 macam, ya, bisa diingat. Kemudian yang kedua dari dilalah, itu dilalah goir laziyah, yaitu apabila si penunjuk bukan merupakan lafaz atau suara. Dibagi juga 3 macam teman-teman. Ada tabiah, akliyah, wadiyah. Cuman itu 3 sama seperti tadi laziyah. Ini kalau dilalah gair laziyah sama, tetapi maknanya mungkin berbeda. Mari kita bahas. Yang pertama, apabila si penunjuk merupakan gejala alam, itu sama. Seperti muka merah menunjukkan malu, pucat menunjukkan takut, mirip ya teman-teman. Terus yang akliyah, apabila penunjuk merupakan akal pikir, seperti berpindahnya alat-alat rumah tangga dari tempat yang semula, menunjukkan ada orang yang memindahkan. Nah, itu beda dengan tadi ya. Yang ketiga, wadiyah, apabila si penunjuk itu merupakan istilah yang dibuat untuk menunjukkan arti yang dipahami, seperti lampu merah, berhenti, stop. Nah, tadi kalau wadiyah kan kayak memiliki makna tersirat. Kalau ini memiliki makna yang sudah jelas. Lampu merah berarti kan sudah bisa dikatakan bahwa kita harus berhenti. Nah, ini namanya wadiyah.
Jadi ada perbedaannya. Kemudian adapun yang menjadi tujuan atau objek ilmu mantik dari dilalah tersebut, yaitu tadi hanyalah ada macam yang pertama dua tadi, lazia sama goir lazia. Kemudian lazia sama goir lazia itu dibagi tiga. Yang tadi disebutkan itu ada tabia, aklia sama wa'diyah. Terus pembagian dilalah lazia wa'diyah itu ada 3 juga. Mutabakiyah yang pertama, yaitu ada lafadz yang menunjukkan kepada arti dalam keseluruhan atau sepenuhnya, seperti saya membeli sapi. Nah, itu lafadz yang menunjukkan kepada arti keseluruhan sepenuhnya. Contoh dari dilalah lazia yaitu mutabakiyah 1. Yang kedua, tadamuminiyah yaitu lafadz yang menunjukkan kepada sebagian makna saja, seperti saya memukul sapi, saya mengetuk rumah tuan, misal. Yang ketiga ada itzamiyah yaitu lafadz yang menunjukkan kepada sesuatu yang di luar maknanya tetapi merupakan kelaziman bagi sesuatu itu. Nah, itu ada 3 dari laziyah, dilalah laziyah wa'diyah. Terus selanjutnya berarti kita simpulkan bahwa ada al-dilalah itu dibagi menjadi dua ilmu ya. Ada pertama laziyah, kemudian goir laziyah. Terus yang laziyah itu dibagi ada wa'diyah, terus akliyah sama takbiyah. Kemudian yang bisa dibagi lagi ada wa'diyah, ada itzamiyah, tadamuniyah sama mutabakiyah. Terus yang goir laziyah hanya dibagi tadi 3, wa'diyah, akliyah sama takbiyah. Selanjutnya ada pembahasan kembali kepada ilmu mantik. Tujuan tertinggi dari ilmu mantik itu apa? Nah, mencari dalil atau hukum-hukumnya. Sedangkan istidlal itu tersusun dari beberapa jumlah atau qadiyah. Menurut istilah ahli ilmu mantik bahwa qadiyah itu tersusun dari lafadz mufrad. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu mempelajari bagian-bagian di mana istidlal itu tersusun daripadanya. Nah, dengan demikian apa yang kita bahas? Ada 3 dasar yaitu lafadz, qadiyah sama istidlal. Kita mencari dalil-dalilnya. Kalau lafadz itu berarti mufrad dan murakkab. Menurut istilah tidak mempunyai bagian yang menunjukkan pengertian. Nah, lafadz ini bisa dibagi 4 bentuk. Lafadz yang tidak mempunyai juz, kemudian lafadz yang tersusun lebih dari 1 juz, lafadz yang mengandung juz, kemudian lafadz yang tersusun dari beberapa juz yang masing-masingnya memiliki arti tersendiri. Terus adapun lafadz murakkab ialah lafadz yang juznya mengandung pengertian-pengertian. Nah, tadi sudah saya jelas sebutkan macam-macam lafadz ada 4. Lafadz yang tersusun dengan juz, tersusun berbagai juz, tidak tersusun dengan juz, mengandung dengan juz. Nah, kalau ini kita pembagian mufrad. Mufrad juga dibagi menjadi 3. Ada mufrad isim. Lafadz mufrad yang mengandung pengertian yang bebas dari zamannya. Kemudian ada kalimat. Terus
ada juga adat. Jadi mufrad itu dibagi menjadi 3. Ada isim, kalimat, sama adat. Terus ada juga pembagian murakkab. Lafadz murakkab dibagi ada 2 bagian. Murakkab ta'am atau nakis. Yaitu ta'am dulu ya. Ta'am itu apa? Suatu susunan lafadz yang memberikan pengertian dengan sempurna sehingga orang diam karenanya. Contoh, Soeharto adalah Presiden RI yang kedua. Terus yang pembagian mu'akkab yaitu murakkab nakis. Suatu susunan lafadz yang tidak memberikan pengertian secara sempurna sehingga karenanya orang tidak puas. Nah, demikian yang penjelasan ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu tadi sudah saya jelaskan, ilmu yang mempelajari tentang akal pikiran kita. Nah, tujuannya apa? Untuk menghindari dari hal-hal yang buruk dan membenarkan kita yang baik. Tetapi kita juga berpikir atau akalan pikiran itu berdasarkan dengan hukum dan dalilnya. Nah, kemudian ada juga tadi ada ilmu dilala itu kita bagi menjadi 2. Terus apa saja? Nah, kita sudah mengetahui. Kemudian yang terakhir kita bagaimana cara mencari dalilnya itu ada 3. Yang pertama dari mencari lafadznya. Lafadz sudah kita bahas menjadi bagi 4. Kemudian kita mencari mufradnya, kemudian mufrad itu bisa dibagi menjadi 3. Yang terakhir ada murakkab. Murakkab kita dibagi menjadi 2. Nah, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana tadi sejarah ilmu mantik dikembangkan oleh Aristoteles, kemudian Socrates, bagaimana cara memikirkan objek, misalnya tadi serangga, apakah itu serangga itu hanya binatang kecil yang bersayap, terus dikembangkan oleh Socrates. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait ilmu mantik yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton dan di like and subscribe.